Pada mulanya, Tuhan mencipta langit dan bumi. Dari kegelapan, cahaya dipancarkan, dan dari kekosongan, kehidupan mula bersemi. Alam semesta yang luas, terbentang menurut rancangannya yang agung, mempersiapkan pentas untuk karya penciptaannya yang paling istimewa. Dalam kebijaksanaannya yang tidak terbatas, Tuhan merancang untuk menciptakan makhluk yang akan menjadi cerminan kemuliaannya di bumi. Inilah permulaan kisah manusia, sebuah epik yang bermula dengan satu jiwa. Dari debu tanah yang tidak bernyawa, Tuhan membentuk sesosok tubuh dengan tangannya sendiri. Setiap lekuk dan sendi dibentuk dengan teliti, menciptakan mahakarya pertama yang dinamakan Adam. Namun, ia masih sebuah bentuk tanpa kehidupan. Maka, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, dan Adam pun menjadi makhluk yang hidup. Jiwanya bernyala dengan percikan ilahi. Adam kemudian ditempatkan di sebuah taman yang indah, Taman Eden, sebuah firdaus yang subur dan penuh dengan segala yang baik. Disinilah perjalanan manusia bermula, di bawah naungan kasih penciptanya. Di Taman Eden, kehidupan Adam penuh dengan kedamaian. Dia diberi tugas untuk mengurus taman yang permai itu, menamai setiap haywan yang datang kepadanya, dan hidup dalam harmoni dengan alam ciptaan Tuhan. Kehidupan terasa sempurna, dan hubungan Adam dengan Tuhan begitu dekat. Namun, di tengah segala keindahan itu, ada satu perintah yang diberikan kepadanya. Tuhan berfirman, "Engkau boleh memakan buah dari semua pohon di taman ini, tetapi janganlah makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati." Perintah ini adalah ujian ketaatan dan kepercayaan. Melihat Adam keseorangan, Tuhan berfirman, "Tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya." Ketika Adam sedang tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya. Dari tulang rusuk itulah, Tuhan menciptakan seorang wanita. Ketika Adam terjaga dan melihatnya, dia berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Dia menamainya Hawa, dan mereka menjadi satu, melengkapi satu sama lain dalam kesatuan yang sempurna di hadapan Tuhan. Namun, kedamaian di Eden tidak kekal. Seekor ular yang licik datang menggoda Hawa, menabur benih keraguan di dalam hatinya terhadap firman Tuhan. Ular itu berkata bahwa jika mereka memakan buah terlarang itu, mereka tidak akan mati, malah akan menjadi seperti Tuhan, mengetahui yang baik dan yang jahat. Terpedaya dengan janji itu, Hawa mengambil buah itu, memakannya, dan memberikannya juga kepada Adam. Pada saat itu, mata mereka terbuka. Mereka sadar bahwa mereka telanjang, dan rasa malu serta ketakutan menyelubungi mereka buat pertama kalinya. Mereka telah melanggar satu-satunya perintah Tuhan, dan dosa telah memasuki dunia. Akibat ketidaktaatan mereka, Adam dan Hawa tidak lagi dapat tinggal di Taman Eden. Tuhan mengusir mereka dari firdaus yang indah itu, dan menempatkan kerubim dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pintu ke Eden telah tertutup. Mereka kini harus menghadapi dunia yang berbeza, sebuah dunia di luar taman yang penuh dengan cabaran dan penderitaan. Kehidupan mereka yang penuh dengan kemudahan telah berakhir, digantikan dengan perjuangan untuk kelangsungan hidup. Di luar Eden, kehidupan menjadi sukar. Adam harus bekerja keras membanting tulang, mengusahakan tanah yang kini dikutuk untuk menghasilkan makanan. Hawa pula harus menanggung kesakitan semasa melahirkan anak. Meskipun begitu, kehidupan terus berjalan. Mereka dikurniakan anak-anak, bermula dengan Kain dan Habel, dan keturunan mereka mula memenuhi bumi. Dari satu pasangan, benih umat manusia mula bertambah dan tersebar ke seluruh pelosok dunia, membawa bersama mereka warisan kejatuhan dan harapan untuk masa depan. Adam hidup selama 930 tahun, menyaksikan keturunannya berkembang menjadi suku dan bangsa. Kisahnya adalah kisah tentang permulaan, ketaatan yang diuji, dan akibat dari sebuah pilihan. Namun, di sebalik kejatuhan itu, terselip sebuah janji. Warisan Adam bukan hanya tentang dosa dan kematian, tetapi juga tentang permulaan rancangan penebusan Tuhan yang agung. Dari keturunannya, akan lahir seorang penyelamat yang akan memulihkan hubungan yang telah terputus antara Tuhan dan manusia.